Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Dan hingga pada malam hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami firman-Mu ini. Mohon ampun dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 11 September 2023 dengan judul Menemukan Kuasa di dalam Kristus. Paulus mengakhiri suratnya dengan panggilan yang kuat untuk berperang, yang menyatukan tema dan gagasan yang penting bagi surat itu secara keseluruhan. Dia mulai dengan mengumumkan tema menyeluruh dari kesimpulan itu yang ditawarkan dengan nada seruan pertempuran seorang komandan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Bagian lainnya, Efesus 6 ayat 11 sampai 20, mengilustrasikan dan membuka tema besar ini. Baca kembali dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bagaimanakah Anda dapat melihat realitas pertentangan besar yang melibatkan kekuatan supernatural literal sebagai inti dari poin Paulus? Mengapa menjaga kebenaran ini begitu penting dalam perjalanan sehari-hari kita dengan Allah? Paulus mengidentifikasi Kristus sebagai sumber kekuatan yang percaya dengan ungkapannya. Dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, terdapat dalam Efesus 6 ayat 10. Karena Tuhan merujuk kepada Kristus seperti yang terlihat secara konsisten di Efesus. Terdapat dalam Efesus 2 ayat 21, Efesus 4 ayat 1 dan 17, Efesus 5 ayat 8, dan Efesus 6 ayat 1 dan 21. Kekuatan gereja terletak pada kemahakuasaan Tuhannya yang telah bangkit, kapten peperangannya. J.G. Finlay
surat kepada jemaat di Efesus, New York, Raylong dan Richard R. Smith, 1931, halaman 398. Paulus menggunakan pengulangan dalam Efesus 6 ayat 10. Menggunakan sinonim kuasa dan kekuatan untuk menegaskan maksudnya, kekuatan yang harus ditunjukkan oleh gereja tidak meletakkan pada orang percaya tetapi diturunkan. Itu berasal dari Tuhan, dari Kristus. Paulus meringkas di sini tema penting dari surat itu. Kuasa Allah yang dibagikan kepada orang percaya, Efesus 1 ayat 19 sampai 22, Efesus 2 ayat 4 sampai 6, dan Efesus 3 ayat 16 dan 17. Kekuatan untuk setiap konflik saat ini dan masa depan harus ditemukan dalam keakraban orang percaya dengan Kristus yang telah bangkit dan dipermuliakan. Sementara perintah pertama mengumumkan Kristus sebagai pribadi yang aktif dalam memberikan kekuatan kepada orang percaya, terdapat dalam Efesus 6 ayat 10. Ketiga anggota ketuhanan terlibat dalam memperkuat mereka untuk pertempuran rohani melawan kejahatan. Allah atau Bapa menyediakan senjatanya sendiri sebagai perlengkapan senjata Allah. Ada tertulis dalam Efesus 6 ayat 11 dan 13, atau bandingkan dengan Yesaya 59 ayat 17. Sebelum Paulus telah mengidentifikasi roh sebagai pribadi yang aktif dalam memperkuat orang percaya dengan berdoa agar Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Di sini rohlah yang mengeluarkan pedang roh yang merupakan firman Allah, terdapat dalam Efesus 6 ayat 17. Juga orang percaya harus berdoa setiap saat di dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Paulus ingin para pendengarnya memahami bahwa Allah Tritunggal sepenuhnya, terlibat dalam memperlengkapi mereka untuk berperang melawan kuasa jahat ini. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas keampunan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.